والإسلام وهدانا إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis ta'lim Masjid Darul Jannah Allah, yang saya banggakan ibu-ibu para jamaah, adik-adik mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Riau yang saya sayangi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita hadir di majelis ini bahagian dari ketaatan kita kepada Allah, karena ini adalah taman surganya Allah di dunia. Majelis zikir itu adalah taman surganya Allah di dunia. Jadi orang-orang yang datang kemari berarti dia sedang duduk-duduk di taman surganya Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita besok di yaumil qiyamah kita diberi syafaat sebagai hadiah dari Nabi untuk menyelamatkan kita dari susah payahnya hidup di alam sebelah sana, di alam kiamat. Mudah-mudahan dengan syafaat itu kita dimasukkan Allah ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kajian kita hari ini ibu-ibu tentang pakaian. Pakaian ini termasuk perkara yang diutamakan di dalam Islam. Kalau buku yang saya baca hari ini yang saya bawa ke ibu itu adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini kitab hukum, hadis-hadis yang di dalamnya bermuatan-muatan hukum. Kalau dia disyarah menjadi buku fikih, nah, itu kalau disyarah Bulughul Maram. Kenapa saya ambil berpakaian? Karena memang hari ini kita lihat sebahagian umat berpakaiannya sudah benar, tapi ada sebahagian yang kurang benar, bukan tidak benar, kurang benar. Kalau sudah berpakaian berarti sudah benar. Cuma ada pakaian yang sesuai dengan standar Islam, ada pakaian yang tidak sesuai dengan standar Islam. Pakaian ini kalau di dalam Islam termasuk kewajiban utama. Jadi ada kewajiban pokok manusia ini. Yang pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Kalau dalam sosiologi kan begitu. Kayaknya sosiologi ini mengambil dari syariat Islam. Didahulukannya sandang, didahulukannya bab pakaian daripada bab makan. Didahulukan bab makan daripada bab tempat tinggal.
Apa sebab? Karena berpakaian ini termasuk perkara yang nantinya berkaitan dengan ibadah. Ada beberapa ibadah yang menjadi syarat di dalamnya berpakaian. Mana dia? Salat. Salat itu satu di antara syarat sahnya salat itu berpakaian. Pakaiannya kayak apa? Menutup aurat. Standarnya adalah menutup aurat. Aurat perempuan itu semuanya, semua badannya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangannya. Kalau hari ini ada orang yang pakai niqab, itu persoalannya beda lagi, Bu. Kalau ada orang pakai ini, pakai niqab, pakai cadar, itu persoalannya beda lagi. Ada sebagian ulama mengatakan wajib, ada sebagian ulama menyatakan ini hanya untuk menyempurnakan pakaian perempuan itu saja. Tidak dimasukkan ke dalam kewajiban menutup muka. Apa sebab? Karena pada saat ibu-ibu berangkat haji, ibu-ibu berangkat umrah, pada saat ibu sedang berihram, maka muka enggak boleh ditutup. Kalau ditutup, ibu-ibu yang sedang ihram kena dam dia, kena denda, enggak boleh. Telapak tangan enggak boleh ditutup. Andailah muka ini aurat, maka pada saat kita berihram pasti disuruh menutup. Logikanya begitu. Enggak mungkin ada aurat lalu kemudian pada saat ibadah tertentu auratnya boleh dibuka. Lalu hukum membuka muka ini itu bukan hanya untuk orang ajam, Bu, untuk semua umat muslimah, baik dia orang Arab maupun bukan orang Arab. Wajib dibuka mukanya pada saat dia sedang berihram. Nah, kalau di luar ihram, yang mau bernikab silakan, yang tidak bernikab silakan. Tapi ibu-ibu sekarang di sini oleh pemerintah diwajibkan menutup mukanya, tapi bukan niqab namanya. Masker namanya. Ya, Bu. Jadi yang pertama itu pakaian. Lalu kemudian masalah makan. Kewajiban kedua, ya, Bu. Kenapa makan diletakkan pada urutan kedua? Karena makan ini menyangkut masalah halal dan haram. Ada makanan yang zatnya itu haram, walaupun mendapatkannya halal, tapi bendanya memang tak boleh dimakan, bendanya memang tak boleh diminum. Contohnya begini, ada orang dia menderes enau, ya, Bu, enau ya. Orang menderes enau, diambil gulanya, niranya diambil, lalu kemudian diendapkan. Lama diendapkan, jadi arak dia, jadi tua. Jadi tua. Enaunya, batangnya dia punya, yang mencari dia, yang bekerja dia, halal semuanya itu, Bu. Tapi pada saat dia menjadi tua, maka dia menjadi haram. Haram makan itu. Jadi makanan minuman ini menyangkut persoalan halal dan haram. Ibu beli beras, benar memang yang kita beli beras, tapi duit yang untuk beli kena menang main togel, sama aja haram juga berasnya. Kenapa? Karena didapat dari duit yang haram. Nah, ini persoalan makan. Makanya makan itu ada makanlah, minumlah, makanlah makanan yang halal, halalun thayyibah. Sudah halal, baik pula lagi. Apa yang dimaksud halal? Bendanya halal, cara mencarinya halal, di tempat yang halal. Mencari rezeki itu, Bu, mesti nengok pula tempatnya. Kerjaannya halal, caranya halal, tapi dicari di tempat yang halal. Ini jadi syubhat minimal. Contoh, ada orang jualan, yang dijual itu benda yang haram, benda yang halal,
minuman yang dijual, minuman biasa kemasan, tapi dijualnya di tempat prostitusi, dijualnya di tempat perjudian. Maka jadi persoalan nafkah yang dia cari. Ini menyangkut masalah halalan thayyibah. Nah, jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada persoalan pakaian, ada persoalan makan. Lalu kemudian ada persoalan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini kewajiban kita untuk dapat. Cuma seberapa hebat, seberapa layak, seberapa bagus, itu tergantunglah pada kondisi dan situasi. Orang duitnya banyak, kepingin rumahnya rumah gubuk, ya silakan aja. Ada orang yang tak punya duit, kepingin rumahnya gedong, ya silakan aja kalau dia bisa. Ada orang kaya tapi kepingin kayak orang miskin, ya boleh aja, hak dia kok. Ya Bu, yang tak boleh itu kita tak mampu, tapi kemudian kita kepingin mampu. Nah, itu bahaya tuh. Nanti bisa salah jalan. Nah, kajian kita hari ini menyangkut masalah pakaian. Kenapa pakaian? Karena pakaian ini menjadi standar utama untuk persoalan sahnya ibadah atau tidak sahnya satu ibadah seperti sholat dan haji umpamanya begitu. Kalau dalam kehidupan hari-hari kita ini juga wajib berpakaian yang menutup aurat dalam artian standar. Standarnya mana? Menutup, bukan membungkus. Dalam kajiannya sitrul aurah, membungkus, menutup aurat, bukan membungkus aurat. Kalau dia menutup, berarti benda yang ditutup dengan alat penutupnya tidak bersinggungan. Nah, itu namanya menutup. Kalau membungkus, contohnya lapik bugi. Itu contoh. Ya Bu, bentuk apa lapik bugi itu? Segi ompek panjang, contoh itu bungkusnya. Seperti itu pula lah di dalamnya. Makanya yang disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sitrul aurah, menutup aurat. An Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal, dari Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir. Sungguh nanti akan datang di tengah-tengah umatku. Nah, ini keadaannya. Ini Nabi ini memprediksi. Nanti akan datang di tengah-tengah umatku, akan jadi kenyataan di tengah-tengah umatku, ada suatu kaum, satu kelompok orang yastahillunal hirra, yang menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan sutra. Nanti mungkin sekarang udah prediksi Nabi itu kan 1400-1500 tahun yang lalu. Nanti satu ketika akan terjadi di tengah umatku orang yang menghalalkan harga dirinya. Ya Bu, harga dirinya dijual. Jualnya tak pula mahal sampai 1 miliar. Jualnya murah ya, 50.000, 100.000, 200.000. Satu kali tatap muka. Istilah orang ngajar begitu. Satu kali tatap muka, kalau guru ya tergantunglah. Kalau SD 35 menit, kalau SMP 40 menit, kalau SMA 45 menit, kalau mahasiswa 1 jam 60 menit. Nanti akan ada orang yang kata Rasulullah menghalalkan kehormatannya, dijualnya kehormatannya itu. Bahkan kalau dah tak laku diobralnya, Bu, tinggal klik keluar namanya, keluar gambarnya. Itu dah tak laku tuh. Ya Bu, dibuat lagi harganya. Kontak personnya ada pula di situ. Silakan hubungi nomor sekian. Sekarang dah ada kan?
Udah, prediksi Nabi itu udah sampai sekarang. Lalu kemudian apa lagi? Wal harir. Nanti umatku akan menghalalkan sutra. Sutra itu ibu-ibu, ibu boleh makainya. Kami yang tak boleh makainya. Perempuan boleh memakai sutra. Perempuan boleh memakai emas. Perempuan boleh memakai intan berlian. Perempuan boleh memakai perak. Tapi laki-laki tak boleh memakai sutra. Kaya, duitnya banyak, sutranya nggak boleh dipakai. Kalau mau beli kain sutra, belikan untuk istrinya, belikan untuk anak perempuannya. Kenapa sutra tak boleh bagi laki-laki? Karena sutra itu hiasan perempuan. Perempuan ini, ibu nih, ini sebenarnya makhluk Allah yang serba mahal. Yang cari suami, yang make ibu. Yang cari duit suami, dibelikan emas, dia tak boleh make. Yang boleh make istri dan anak perempuannya. Dia kerja, cari duit, dapat duit, beli baju, dia tak boleh beli kain sutra. Dia hanya boleh beli kain-kain lain di luar kain sutra. Lalu kalau nak beli kain sutra, belikanlah istri dan anak perempuannya. Itulah hebatnya perempuan. Jadi kalau ibu sekali-sekali minta sama suami, bolehkan ome bang, bolehkan perak bang, bolehkan sutra den bang, boleh aja karena itu haknya ibu. Tapi kalau suami kita pula rencana bang besok nak beli jam tangan tapi dari ome, tak boleh dong. Ya bu, tak boleh laki-laki memakai emas. Apa sebab? Apa sebab? Apa sebab laki-laki tak boleh pakai emas? Karena laki-laki tidak menstruasi. Kalau ada laki-laki menstruasi, suruh dia pakai umi. Selama laki-laki tidak menstruasi, maka dia tidak akan boleh pakai emas. Apa sebab? Kan begitu bu. Kenapa laki-laki tak boleh pakai emas? Karena dia tak menstruasi. Apa risikonya? Laki-laki itu kalau dia pakai emas, dia akan berisiko terkena penyakit Alzheimer, mudah lupa. Ya bu, lama-lama saja bini lupa ya. Kau siapa? Jam tangan ome. Ya bu, lupa dia sama istri. Kenapa? Kena Alzheimer. Lalu kalau perempuan kenapa boleh? Karena perempuan itu setiap bulannya lumrahnya dia datang, dia akan kedatangan bulan, datang haid. Maka kondisi pengaruh dari emas yang dia pakai itu akan keluar dia bersama haid yang dia alami. Lalu bagaimana perempuan yang sudah menopause? Kan itu pertanyaan. Perempuan yang sudah menopause boleh nggak pakai emas? Boleh. Lalu bagaimana caranya? Malam pada saat tidur dia mesti membuka emasnya. Apa sebab? Karena pada saat tidur itu banyak sel tubuh yang tidak bekerja. Nah, ya bu. Jadi kalau mulai masuk sonjo, buka lah ome itu. Beko masuk subuh pakai level ya. Kan repot jadinya kan? Repot. Perempuan yang sudah tidak datang haidnya lagi. Dah bu. Jadi laki-laki tidak boleh dia memakai emas. Apakah pakaian saja yang tidak boleh? Dalam hadis berikutnya, wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Huzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Rasulullah melarang
untuk minum dari cawan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kelawan aduh, manula do boleh umih rumah. Mana pula ada? Tak ada ibu punya gelas emas tuh. Ada tuh. Cawan dari perak mana pula? Wa anna kula fiha, begitu juga tak boleh makan dari piring yang terbuat dari emas. Wa an labisal harir, juga tak boleh pakai dari pakaian yang terbuat dari sutra. Wa dibaj, pakaian yang bercampur dengan sutra. Lebih banyak jumlah sutranya daripada kain biasanya, tidak boleh. Wa an najlisa alaih, tak boleh juga duduk di atas tempat duduk yang beralaskan emas dan perak. Tak boleh juga laki-laki duduk di tempat yang beralaskan kain sutra. Tidak boleh. Ibu. Jadi ibu kalau kayu lah, jangan dibuat kursi ibu tu belampion nih. Tak boleh nanti suami ibu makainya. Ya. Tak boleh kan, kasihan bu. Tak boleh kan bu? Kasihan kan? Suami ibu yang cari, lalu kemudian tak boleh dia makainya, ibu hatinya. Kasihan dia. Makanya ibu-ibu sekaya apapun kita, yang dilarang oleh Nabi itu tidak usah. Tapi kadang ada juga di rumah ibu gelas cawan kuningnya, tapi bukan emas ya bu, warnanya aja ya yang kuning ya, kuningan. Apalagi ibu-ibu balik umroh, cereknya pun kuning. Padahal cerek kunyong tu ngapula ibu bawa dari Mekah tu seboe-boe ya. Ancak ibu boli di pasar si waduh cerek kunyong, banyak cerek kunyong ke bawah. Banyak cerek kuning di tempat kita ni.